Oke, baik sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Boy Arun Jebua di Matematika. Nah, di dalam video kali ini kita akan coba membahas dan mempelajari tentang volume serta luas permukaan suatu balok. Nah, tentunya sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan balok. Yang dimana balok ini adalah merupakan suatu bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang serta sudut-sudutnya itu yang sama besar. Nah, pada materi kali ini, adapun yang akan kita bahas ataupun materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kedua indikator pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran, keempat materi, kemudian contoh soal, kuisis dan penutup. Nah, sekarang kita masuk pada KI dan KD. Nah, adapun yang menjadi kompetensi inti dalam materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait tentang fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menentukan volume suatu bangun ruang balok. Kemudian, siswa dapat menentukan luas permukaan dari suatu balok tersebut. Nah, selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait tentang volume dan luas permukaan suatu balok. Selanjutnya, yang menjadi indikator pembelajaran, yang pertama, menentukan luas permukaan suatu balok. Yang kedua, menentukan volume balok. Setelah kita mengetahui indikator, maka ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran. Gimana? Tujuan dari pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menentukan luas permukaan satu balok. Yang kedua, siswa dapat menentukan volume satu balok. Artinya, jika kita bisa memahami materi pada saat ini, dan ada pun pengetahuan yang akan kita dapat, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seterusnya kita masuk pada materi. Nah, materi pelajaran atau materi yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang luas permukaan suatu balok. Nah, sebelum kita mengetahui luas permukaan balok, maka saya membuat suatu ilustrasi. Nah, yang gimana ilustrasi saya ini nanti dia ini artinya menurunkan suatu rumus pada luas permukaan balok ini. Nah, ilustrasinya begini. Halo, saya Boy Arun Jebua. Saya akan membungkus kado untuk sahabat saya, Happy Rahmat. Nah, saya membeli suatu kertas kado dengan ukuran 48 x 60 cm. Sedangkan kado yang akan saya bungkus itu berukuran dengan panjang 30, lebar 25, dan tinggi 20 cm. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kado yang akan saya beli atau kertas kado yang sudah saya beli itu bisa menutupi kotak yang saya miliki untuk membungkus hadiah kepada ulang tahun teman saya atau sahabat saya itu Happy Rahmat. Nah, sebelum kita mengetahui dulu terlebih dahulu, maka dari ilustrasi ini kita dapat menemukan suatu jalan atau menemukan suatu letak dari titik permasalahan dari materi tersebut. Nah, yang dimana kita perhatikan, jika kita lihat kado yang akan saya buat tadi, itu dia berbentuk seperti apa. Nah, ternyata jika kita perhatikan, karena panjang, lebar, dan tingginya itu tidak sama, maka kotak tersebut berbentuk bangun ruang balok. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kotak tadi itu dia berbentuk seperti bangun ruang balok, maka kita dapat menentukan luas dari permukaan suatu balok tersebut. Nah, jadi untuk menentukannya, maka kita dapat menyimpulkan, ya, kita dapat memahami dari ilustrasi tersebut, yang dimana dari ilustrasi tersebut tadi kita memperoleh bahwa bangun itu dia itu berbentuk seperti balok, atau kotak itu berbentuk seperti balok. Nah,
Kemudian pertanyaan sekarang, apakah ini maksud dengan luas permukaan balok dan bagaimana cara mencari luas permukaan balok tersebut? Nah, ini kita masuk pada intinya. Nah, setelah kita mengetahui ilustrasi tersebut, pertanyaan apakah sebelum kita mengetahui dulu pengertian dari luas permukaan balok, maka kita perlu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ada berapakah bidang pada permukaan balok? Ada berapa bidang permukaan balok? Ada berapa? Ayo. Nah, jadi ternyata jika kita perhatikan untuk menjawab itu ada berapa bidang pada permukaan balok, maka kita perlu menentukan juga luas permukaan balok tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita membuat atau membuat suatu bangun ruang balok dan kita membuat jaring-jaring balok tersebut. Nah, yang pertama kita buat suatu balok, kita buat sisi-sisinya begini dia. Nah, setelah terbentuk sisinya, maka kita buat sudut-sudutnya, di mana sudut A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, serta kita buat ini panjangnya, dan ini juga lebar tingginya dan lebarnya. Nah, dari balok ini kita potong dia. Nah, kenapa kita potong? Kita pisahkan supaya dia itu berbentuk seperti atau membentuk jaring-jaringnya. Nah, yang dimana jika kita potong, dia ini ternyata berbentuk seperti ini. Nah, gini, dia bentuk seperti pesawat kan. Nah, ternyata bentuk seperti ini jika kita hubungkan nanti, jika kita gabungkan seluruh titik-titiknya, maka akan membentuk juga seperti bangun di samping. Nah, jadi dari ilustrasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya luas permukaan balok adalah jumlah dari luas seluruh bidang permukaan balok tersebut atau luas dari 6 sisi permukaan balok. Nah, dari ilustrasi sebelumnya, maka kita dapat menentukan rumus untuk mencari luas permukaan balok. Nah, kan tadi ini kan jaringnya. Nah, dari jari ini kita bisa menentukan luas permukaannya. Di mana rumus dari luas permukaan adalah jumlah seluruh luas bidang permukaan balok. Nah, ini kan seluruh luas bidang ini. Nah, ini mana PL, P kali L ditambah P kali L ditambah P kali T ditambah P kali T ditambah L kali T tambah L kali T. Nah, apa itu P, L, dan T? Ini panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini kita gabungkan dia menjadi 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, jadi rumus dari luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang luas permukaan satu balok, maka kita juga mengetahui volume satu balok. Nah, yang dimana volume dari luas permukaan balok. Nah, volume balok disebut juga sebagai kapasitas balok, yang dimana dia ini merupakan suatu perhitungan seberapa banyak ruang yang terdapat ditempati dalam suatu balok tersebut. Nah, untuk menentukan volume dari suatu balok, maka kita perlu mengingat kembali kubu satuan. Artinya berapa banyak kubu satuan tersebut mengisi balok tersebut. Nah, jadi adik-adik kan dan teman-teman semua masih ingat kan tentang kubu satuan? Ayo, masih ingat kan? Nah, jadi kubu satuan itu memiliki panjang satu satuan, lebar satu satuan, dan tinggi satu satuan. Nah, inilah dia bentuknya. Nah, setelah itu, kan ini tadi kan balok. Nah, pertanyaannya, berapakah kubu satuan ini mengisi seluruh isi dari permukaan balok? Nah, jika kita perhatikan kan, ini 4 satuan dia di sini kan, 3 satuan dia, sedangkan tingginya itu 2 satuan juga. Nah, jadi dari itu tadi kan, dari bentuk balok tersebut, maka setelah kita isi, maka kita dapat menyimpulkan, ya. Nah, kesimpulan yang akan kita dapat, misalnya kan, jika kita isi suatu balok tersebut dengan kubu satuan tadi, ini seperti ini ya. Nah, ternyata jika kita perhatikan, kita bagi dua ini untuk lebih jelasnya, maka ternyata ini kan panjangnya tadi kan 4 satuan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3 dan tingginya 2. Jadi kita isi, ternyata jumlah dari seluruh ini adalah 24 kubu satuan.
Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa isi dari balok ini adalah 24 kubus satuan. Nah, sehingga kita dapat menentukan berapa volumenya. Nah, volume balok sama dengan banyaknya kubus satuan tumpukan bawah. Ini tumpukan bawah, 2 kan? Dikali banyaknya tumpukan. Nah, artinya tumpukan bawah tadi ini luas alas. Kemudian tumpukan itu adalah ini, antara 2 ini. Nah, berarti tingginya. Jadi, karena luas alasnya itu kan panjang kali lebar, kemudian kali tinggi. Nah, sehingga panjang kali lebar kali tinggi. Jadi rumus untuk menentukan luas permukaan balok adalah, atau rumus untuk menentukan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang rumus dari volume serta luas permukaan balok, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan, mengaplikasikannya atau menyelesaikan dalam bentuk contoh soal. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yang akan kita bahas adalah, oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah luas permukaan balok. Nah, langkah pertama yang harus kita menentukan dalam luas permukaan balok ini, kita harus memahami rumus dari luas permukaan balok. Yang dimana soalnya itu yang pertama. Soal yang pertama, berapakah luas permukaan balok yang memiliki panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Nah, soal yang kedua, diketahui volume balok adalah 1000 cm3. Jika lebar balok 10 cm dan tingginya adalah 5 cm, maka berapakah luas permukaan balok? Nah, kita jawab. Nah, untuk menentukan berapa rumusnya atau berapa luas permukaannya, maka kita harus juga memasukkan rumus. Ini mana kan rumusnya tadi kan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Artinya luas permukaan sama dengan 2 kali 12 kali 7 kali 12 lagi kali 8 kali ditambah 7 dikali 8. Nah, sehingga jumlah semua ini adalah 2 kali 84 ditambah 96 dikali 54. Nah, jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali 236. Sehingga luas dari permukaan balok tersebut adalah 472 cm². Nah, baik, sekarang kita lanjutkan, di mana kita masuk pada contoh yang kedua. Diketahui volume satu balok adalah 1000 cm3. Jika lebar balok adalah 10 cm dan tingginya adalah 5 cm, maka berapakah luas permukaan satu balok tersebut? Nah, kemudian kita jawab. Nah, untuk menjawab dari soal yang kedua ini, maka kita harus memperhatikan yang perlu diketahui dan yang perlu ditanya pada soal tersebut. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya, di mana nah, karena kan yang diketahui tadi kan volumenya dan lebar serta tingginya, maka kita masukkan. Nah, jadi volume satu balok tadi kan adalah 1000. Nah, dibagi, kenapa dibagi? Karena untuk menentukan panjangnya itu kan biasanya kan untuk luas permukaan adalah panjang 2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi setelah artinya kita variasikan rumus tersebut untuk mencari panjangnya. Nah, karena yang diketahui tadi kan volumenya. Jadi volume sama dengan 1000 dibagi 10 kali 5. Nah, artinya 1000 dibagi 50. Nah, hasilnya sama dengan 20 cm. Nah, jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 kali setelah kita ketahui panjang kan 20. Jadi 2 kali 20 dikali 10 ditambah 2 kali 20 kali 5 ditambah 10 kali 5. Nah, jadi 2 kali 200 ditambah 100 ditambah 500. Artinya 2 kali 350. Sehingga luas dari permukaan balok adalah 700 cm². Nah, setelah kita mengetahui luas dari permukaan balok, maka kita juga mengetahui luas atau membuat contoh lain tentang luas
volume dan volume suatu balok tersebut. Nah, jadi untuk menentukan volume dalam suatu balok tersebut, maka kita perlu memperhatikan apa yang menjadi rumus atau apa yang menjadi ketentuan dalam menentukan volume suatu balok tersebut. Nah, jadi contoh volume balok. Nah, contoh yang pertama, sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 5 cm, berapakah volume balok tersebut? Soal yang kedua, ayah akan membuat kotak peralatan berbentuk balok dengan lebar 30 cm, panjang 3/2 kali lebar, dan tinggi kotak tersebut 1/3 dari ukuran panjang, maka berapakah volume kotak peralatan yang akan dibeli ayah? Nah, yang pertama, kita menjawab soal yang pertama. Nah, tentunya dari soal itu apa saja yang menjadi atau apa saja yang diketahui. Nah, kita masukkan rumusnya tadi kan, panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang yang telah diketahui tadi kan 10, kemudian lebarnya 5, dan tinggi 8, dan lebarnya 5, dan tingginya 5. Nah, jadi 10 kali 8 kali 5 hasilnya sama dengan 400 cm3. Jadi volume balok tersebut adalah 400 cm3. Nah, kita balik pada soal yang kedua. Nah, karena di sini kan yang diketahui adalah lebar 30 cm dan panjang 3/2 kali lebarnya, serta tinggi 1/3 dari panjangnya. Maka untuk menentukan volumenya, yang pertama, untuk menentukan volume itu kita tetap mengingat apa saja yang menjadi rumus dari volume suatu balok tersebut. Nah, artinya jika kita menentukan karena ini adalah soal yang berbeda atau soal yang lain, maka kita harus memperhatikan. Nah, di mana lebarnya tadi kan 30, panjang kotak 3/2. Nah, artinya 3/2 kali panjang tadi kan 3/2 kali 30 sama dengan 45 cm. Kemudian tingginya kan 1/3 kali setengah dari tinggi dari panjang ini. Ini kan panjang kotaknya 45. Jadi 1/3 dikali 45 sama dengan 15 cm. Nah, sehingga kita masukkan volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi volumenya sama dengan 30 dikali 45 dikali 15. Nah, volume balok tersebut adalah 20.250 cm3. Jadi volume kotak peralatan yang akan dibuat ayah adalah 2.250 cm3. Nah, jadi setelah kita mengetahui menyelesaikan contoh soal dari volume balok dan luas permukaan balok, maka sekarang kita masuk pada kuis. Nah, oke, jadi sekarang kita masuk pada kuis. Di mana kuisnya tentukan volume balok yang berukuran 12 dikali 7 dikali 10. Nah, ini kan pilihannya. Nah, misalnya kan kita pilih jawaban bagian A. Ini misalnya kan kita memilih bahwa jawaban yang paling benar itu adalah bagian A. Ini kita pilih ya. Waduh, jawaban Anda salah. Silakan coba lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, kemudian kita pilih bagian C. Waduh, jawaban Anda salah lagi. Kita coba lagi kan. Sekarang kita pilih bagian B. Apakah jawaban kita terhadap kuis kali ini adalah benar atau tidak? Mari kita lihat. Wah, ternyata jawaban kita itu benar. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Dimana tadi panjangnya 12, lebar 7, dan tingginya 10. Nah, nice. Di sini kan nice, jawaban Anda benar. Semangat terus. Nah, ini jawabannya, sehingga volume balok tersebut adalah 840 cm3. Jadi, sekianlah materi atau penjelasan tentang saya mengenai volume dan luas permukaan balok. Jadi, jika ada kekurangan ataupun ada yang kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan materi saya mohon maaf. Dan jika ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa kami atau bisa marilah kita bahas bersama. Jadi demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan
Tetap semangat, jangan putus asa, matematika adalah juara. Terima kasih.